Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Venta Mutiara dengan NIM 202111212, kelas Hukum Ekonomi Syariah 3F, akan mempresentasikan mengenai sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Yang pertama yaitu konsepsi formal substansif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad, atau pemikiran para ulama. Juhaya S. Praja menegaskan bahwa para pakar hukum Islam menyatakan sumber hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Pemikiran Joseph Skak tentang hukum Islam tidak terlepas dari ketiga sumber hukum Islam. Menurut konsepsi Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah dari sejarah keduanya. Pada masa awal Islam, kata fikih dipergunakan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum agama secara keseluruhan, yakni semua hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk para hambanya, baik yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan, dan yang berkaitan dengannya, atau berupa hukum-hukum kewajiban, perintah, larangan, atau pilihan. Pada masa itu, kata fikih sinonim dengan kata syariah atau din. Menurut para fuqaha, istilah fikih mengandung 2 pengertian, yaitu yang pertama, fikih adalah memelihara masalah-masalah hukum syara yang praktis, yang berkaitan dengan perbuatan, yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta yang disimpulkan dari keduanya, apakah dipelihara beserta dalil-dalilnya atau permasalahannya saja. Yang kedua yaitu fikih adalah kumpulan hukum syara. Kemudian ada perbedaan dan persamaan antara syariah dengan fikih. Yang pertama yaitu perbedaannya, fikih hanya membahas hukum-hukum ijtihadiyah dan yang berhubungan dengannya, sedangkan syariah membahas hukum-hukum ijtihadiyah dan juga membahas hukum-hukum i'tiqadiyah dan akhlakiyah. Kemudian persamaannya membahas hukum-hukum yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian menurut Juhaya S. Praja, bahwa membahas fikih tidak terlepas dari 2 dimensi, yakni dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah. Yang pertama, hukum Islam berdimensi ilahiyah karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci, Maha Sempurna, dan Maha Benar. Dalam dimensi ini, hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai ajaran suci karena bersumber dari Yang Maha Suci dan sakralitasnya senantiasa dijaga. Yang kedua, hukum Islam berdimensi insaniyah. Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan 2 pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan maqasid. Kemudian poin yang B, konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam.
Yang pertama yaitu Skak berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, juga bukan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Yang kedua, Skak berpandangan bahwa adat atau tradisi pra-Islam dapat dijadikan sebagai sumber hukum, tetapi bukan sumber hukum Islam pertama, namun sebagai sumber hukum sekunder. Yang ketiga, pemikiran lain Skak yaitu bahwa Al-Quran tidak memberikan standar teknis tentang hukum, misalnya mengenai jual beli. Yang keempat, pemikiran Skak selanjutnya adalah sunnah Nabi bukan sebagai sumber hukum Islam kedua, melainkan tradisi atau sunnah dari berbagai aliran pemikiran. Kemudian, hukum yang terkandung dalam Al-Quran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, ibadah. Ibadah meliputi sholat, zakat, haji, dan nazar. Kemudian yang kedua, muamalah, yaitu hukum yang bertujuan untuk membangun keselarasan hubungan manusia dengan manusia. Poin yang C yaitu konsepsi metode penggalian hukum Islam. Dalam menganalisis metode pemikiran hukum Islam Skak, perlu menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan teologi, penting dilakukan dalam meneliti hukum Islam, didasarkan bahwa teologi bukan hanya mencoba menjelaskan bagaimana sesungguhnya pria dan wanita berbicara tentang Tuhan atau pembahasan tugas semata. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan filsafat atau filsafat hukum Islam. Pendekatan ini perlu digunakan sebagaimana dijelaskan oleh Juhaya S. Praja bahwa filsafat mempunyai tugas utama. Yang pertama, tugas kritis, yakni mempertanyakan kembali paradigma-paradigma ilmu yang telah mapan. Yang kedua, tugas konstruktif, yakni menjawab masalah-masalah yang tidak terpisahkan oleh ilmu, bahkan menyatukan kembali ilmu-ilmu yang telah berjalan sendiri-sendiri, seolah-olah tidak ada keterkaitan antara satu ilmu dengan ilmu lainnya. Kemudian, filsafat hukum Islam memiliki objek, yaitu ada objek teoritis filsafat hukum Islam, yaitu objek kajian yang merupakan teori-teori hukum Islam. Itu meliputi yang pertama prinsip-prinsip hukum Islam,
Yang kedua, dasar-dasar dan sumber-sumber hukum Islam. Yang ketiga, tujuan hukum Islam. Yang keempat, asas-asas hukum Islam. Yang kelima, kaidah-kaidah hukum Islam. Sementara objek praktis filsafat hukum Islam meliputi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti yang pertama, mengapa manusia melakukan amalah dan mengapa manusia harus diatur oleh hukum Islam. Yang kedua, mengapa manusia harus melakukan ibadah seperti sholat. Yang ketiga, apa rahasia atau hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah seperti puasa, haji, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu pendekatan sejarah. Juhaya S. Praja mengatakan bahwa pendekatan sejarah memang penting dalam menggali fakta dan nilai yang hidup di masyarakat. Akan tetapi, pada akhirnya sejarah harus berbicara fakta yang dengan sendirinya nilai-nilai menjadi terabaikan. Meskipun diakui bahwa pendekatan sejarah penting dilakukan untuk mengetahui latar belakang dikeluarkannya hukum tersebut. Pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan ilmu-ilmu sosial. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.